Intensi pada hari ini, peringatan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-30. Mohon rahmat kesembuhan dan jamahan kasih Tuhan bagi Monsinyur Vincentius Sutikno Wisaksono, Bu Monika Lilik dari sakit Parkinson dan osteoporosis tulang belakang, Bapak Antonius Karnadi dari penyakit kanker, Ibu Agnes Sami dan Agatha Purwandari, Ibu Cio Sinyo, Ibu Li Linho, Alen Sastra Wirpanata dari sakit tulang tengah pinggang, punggung, sakit kepala dan sakit lambung, Ibu Li Xiuchen dari sakit saraf terjepit, sakit mata katarak, glukoma silinder, sakit batu ginjal, infeksi saluran kencing, Ibu Li Xiuyen dari sakit lambung, Bapak Beni Chandra dari sakit batuk dan radang tenggorokan, Adi Prawira Japrianta dari sakit kepala dan alergi hidung, flu, batuk, Lydia Aryani Dewi dari sakit batuk, demam, gejala COVID, Bapak Petrus Sugio Pranoto Tejayadi, Ibu Fonita Damayanti, Imelda pribadi sekeluarga, Pak Sutri Ronio Yani, Bapak Herman Salim, agar trombosit segera normal kembali, Ibu Vivi dari sakit rheumatoid arthritis, Bapak Gowanto dari sakit COVID-19, Ibu Santi dari sakit COVID-19, Bapak Erwanto dari sakit stroke, Indah Yuniastri, Lim Meilian, Joni Kriswanto, Melisia Insani Kriswanto, Bobi Kriswanto, Alden Kanaye Hikain Kodongan, Maria Goretti Susilowati, Veronica Changlin, operasi pengangkatan kandung kemih Bapak Lukas Suteja, besok 12 Februari, sembuhan untuk Ibu Kristina dari sakit kanker, Antonius Robi Cahyadi yang sedang sakit tendon CVT, mohon penyertaan Tuhan dalam operasi tumor otak supaya lancar. Mohon kesehatan bagi Suwondo dan Ibu Agustin Suwondo, Bapak Ari dan Ibu Gandes, Saudari Laras Prameswari. Mohon kesembuhan bagi Bapak Heri Treswondo dan kesehatan dan pekerjaan keluarga Bapak Heri Treswondo. Mohon kesehatan dan pekerjaan untuk keluarga Tan Chi Chiong. Mohon perlindungan Tuhan untuk keluarga Dr. Irwantoro supaya dijauhkan dari COVID-19 maupun penyakit yang lain. Mohon perlindungan Tuhan Yesus dan Bunda Maria untuk kesehatan dan pekerjaan untuk keluarga Tanubun Yakobus, untuk kesehatan Yohanes Sariem, Ibu Maria Gimah. Mohon pengampunan dosa bagi Christopher Irwan Santoso, Michelle Kadi, Bapak Kasih Hartono, Santoso Suryo Hadi Pranoto, Sundoro, Marcelia Cahyana Indarti, Alusius Teddy Budianto, Andreas Zero Kumboro, Christopher Irwan Santoso, Winarto Setiadi. Saudara-saudariku yang terkasih, saya yakin
Anda semua, juga saya pernah sakit. Dan mungkin pernah mengalami sakit berat. Dan apa yang muncul, ya, saya mengajak saudara untuk semacam mengenang apa yang muncul dalam diri kita ketika kita sakit berat. Ya. Mungkin jenis penyakitnya itu di antara kita bisa beda-beda. Mungkin ada yang mengalami sakit kanker, ada yang mengalami COVID-19, ada yang mengalami stroke. Apapun ya penyakit berat yang pernah kita alami, itu ada kesamaan pengalaman batin kita. Yang pertama, kita pasti saat itu merasa takut. Kita merasa cemas, takut akan nasib kita. Ini nasibnya gimana? Apakah bisa sembuh? Apakah masih bisa hidup? Apakah masih bisa hidup lebih lama? Apalagi kalau menyerang, lalu membuat tubuh kita itu tidak berfungsi. Bagaimana sesudah ini? Apakah aku masih bisa bekerja seperti dulu? Atau kehilangan pekerjaan? Jadi, pasti kita merasa takut karena tidak pasti apa yang menimpa kita pada saat itu dan sesudahnya. Yang kedua, kita ini merasa rapuh. Kita sadar bahwa aku ini manusia. Disinilah rapuh, nggak bisa kemana-mana ya. Kalau kita itu opname di rumah sakit, kita kan nggak berdaya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa olahraga, nggak bisa masak, nggak bisa keluyuran kemana, nggak bisa bekerja. Nah, perasaan ini tidak berdaya, jadi takut, tidak berdaya, merasa terbatas. Dan kalau kita ditinggalkan, artinya dirawat, misalnya di ICU atau diisolasi, dijauhkan dari keluarga, perasaan yang muncul adalah perasaan kesepian. Ini orang-orang menjauh, meninggalkan, sepi. Dan seringkali perasaan-perasaan itu lebih sakit dari sakit fisiknya. Perasaan kesepian, ketakutan, kegelisahan itu bisa memperparah sakit atau bahkan lebih sakit dari penyakit fisiknya itu sendiri. Karena itulah Yesus itu dalam karyanya itu memberi perhatian kepada orang sakit. Kalau dirangkum karya Yesus itu dari Injil Matius bab 4 ayat 23, itu Yesus itu kegiatannya kan berkeliling ke seluruh Galilea, mengajar, memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit. Jadi Yesus ini guru, mengajar, mewartakan Injil, kabar gembira, dan melenyapkan segala penyakit. Injil yang kita dengar hari ini juga kita dengar kan Yesus menyembuhkan orang yang bisu, tuli, menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Ya karena itu orang sakit itu orang yang membutuhkan kehadiran orang lain,
orang yang paling membutuhkan kehadiran orang lain dan kehadiran Tuhan melalui orang lain itu. Ya. Saudara-saudari, saya tadi membaca surat Paus Fransiskus ya tentang Hari Orang Sakit Sedunia ini. Renungan saya ambil dari situ. Dan kita tahu bahwa tema Hari Orang Sakit Sedunia ke-30 ini adalah hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapa adalah murah hati. Dari Lukas bab 6 ayat 36. Disinilah Bapak Paus itu mengajak ya, kita menghadapi orang-orang sakit itu menjadi orang-orang yang murah hati. Seperti siapa? Seperti Bapa. Bagaimana kita bisa melihat Allah? Ya. Contohnya di mana Bapa yang murah hati? Bapa yang murah hati itu hadir dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah perwujudan Bapa yang murah hati. Dan kemurahan Bapa dalam diri Yesus itu ditunjukkan dengan hadir dan menyembuhkan orang-orang sakit. Poinnya ada di situ. Kenapa kok Yesus hadir untuk orang-orang sakit? Kenapa dia perhatian kepada orang-orang sakit? Ya karena orang sakit itu orang yang paling membutuhkan perhatian, paling membutuhkan kehadiran dari Tuhan yang hadir melalui diri Yesus. Dan saya melanjutkan, bagaimana kita menghadapi orang sakit? Paus mengajak kita untuk ini, pastoral kehadiran. Paus memuji teknologi ya dalam dunia kesehatan ini berkembang pesat, penemuan obat-obatan lalu perawatan rumah sakit semakin canggih, tetapi jangan melupakan soal kehadiran. Jangan sampai penyakit itu lebih penting daripada orang yang sakit. Ya, jadi maksudnya Paus itu kadang-kadang dalam dunia kita fokus pada penyakitnya. Ada orang sakit, kita fokus pada menyembuhkan penyakitnya. Kita lupa pada kepribadian orang yang sakit itu. Dan setiap orang yang sakit itu unik. Jadi maksudnya kita tidak hanya fokus pada penyakitnya, tapi kita juga lebih fokus kepada orangnya, bagaimana memperlakukan orang sakit itu. Dan itu contoh konkretnya, misalnya saya alami saya mengalami sendiri dan juga pengalaman umat, misalnya waktu COVID yang Delta itu. Ada satu anak yang tidak pernah berpisah dengan orang tuanya, dan dia sakit COVID. Rumah sakit penuh pada waktu itu, ya, pada bulan Juli Agustus tahun lalu. Lalu telepon ke saya, gimana ini Romo? Saya bilang, anakmu itu enggak pernah pisah dengan kamu. Kalau kamu bawa ke rumah sakit, ya itu bisa lebih sakit. Ya, anakmu saat ini membutuhkan juga kehadiran, tetapi memang harus ada protokol. Nah, keluarga ini keluarga sederhana. Lalu saya bilang, ya yang sehat harus ngalah. Disediakan satu ruang yang harus untuk isolasi. Tapi setiap hari tengok, lihatlah wajah anakmu dari jauh. Sambil pakai masker, pakai face shield, lalu semuanya harus disemprot. Kenapa? Karena itu yang menyembuhkan. Jangan hanya fokus pada penyakitnya. Karena anak itu membutuhkan kehadiran orang tuanya, apalagi belum pernah sama sekali pisah. Ya, itu maksudnya bahwa ya kita itu diminta kehadiran. Kehadiran kalau tidak bisa langsung, kita melalui cara-cara yang aman bagi kita dan bagi yang lain. Tetapi Paus Fransiskus mengajak kita dalam Hari Orang Sakit Sedunia ini untuk lebih perhatian
pada orang-orang sakit di sekitar kita. Perhatian tidak hanya fokus pada penyakitnya, mencarikan obat, ya, ditaruh di rumah sakit yang paling hebat, tetapi perhatikanlah orangnya, supaya tidak merasa kesepian, tidak merasa sendirian. Karena disitulah kekuatan sebenarnya untuk menghadapi sakit, bahwa saya sakit, saya tidak ditinggalkan, saya akan mampu melawan sakit ini karena dukungan dari kita yang merupakan kehadiran Tuhan sendiri. Semoga peringatan dari orang sakit ini dan juga surat dari Paus Fransiskus ini membantu kita bagaimana kita diajak untuk menghadirkan belas kasih Tuhan, terutama pada orang-orang sakit yang ada di sekitar kita. Amin. Sebelum berkat penutup, sekali lagi Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk berpastoral pada orang sakit dengan hadir, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan penghiburan, memberikan semangat itu yang utama melalui sifat kebapaan dan sifat keibuan. Bapaan Bapa itu dalam bentuk kehadiran dan keibuan dalam bentuk kehadiran yang lemah lembut, yang menenangkan, yang menghibur, yang menyemangati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.